Selamat pagi kepada saudara dan saudari. Bertemu kembali kita dalam santapan firman Tuhan Ahad 11 Desember 2022. Dan pembacaan pada hari ini dipetik dari Injil Matius bab 11 ayat 2 hingga 12. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, dia mengantar beberapa orang pengikutnya kepada Yesus. Mereka bertanya, "Adakah guru orang yang dikatakan akan datang menurut janji Allah, atau adakah kami harus menantikan seorang lain?" Yesus menjawab, "Baliklah dan beritahu Yohanes apa yang kamu dengar dan nampak. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulihat yang mengerikan, sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan semula, dan berita baik daripada Allah dikabarkan kepada orang miskin. Berbahagialah orang yang tidak mempunyai keraguan terhadap Aku." Sementara pengikut-pengikut Yohanes meninggalkan tempat itu, Yesus berkata kepada orang ramai tentang Yohanes, "Apabila kamu pergi kepada Yohanes di padang gurun, apakah yang mau kamu lihat? Sehelai rumput yang ditiup angin kah? Kamu keluar mau melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Orang yang berpakaian demikian tinggal di istana. Katakanlah, kamu keluar mau melihat apa? Seorang nabi kah? Betul, bahkan lebih daripada seorang nabi. Yohanes Pembaptis itulah yang dikatakan dalam ayat Alkitab. Allah berfirman, "Inilah utusanku, aku akan mengutus dia dahulu daripadamu untuk menyediakan jalan bagimu." Ketahuilah, Yohanes Pembaptis lebih besar daripada semua orang yang pernah hidup di dunia ini. Namun demikian, orang yang terkecil antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah lebih besar daripada Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, apabila saya merenungkan pembacaan hari ini, saya mempunyai pemikiran bahwa Yesus sedang berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah individu yang paling hebat yang hidup sebelum pemerintahan Tuhan bermula. Tetapi Yohanes tidak dapat mengalami sepenuhnya pemerintahan Tuhan. Namun mereka yang mula mengalami pemerintahan Allah adalah mereka yang benar-benar diberkati. Saya teringat kembali kepada Musa dan tanah perjanjian. Dia telah memimpin orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Selama 40 tahun dia membimbing mereka melalui padang pasir. Dia tahu Allah sedang memimpin mereka ke tanah perjanjian karena Allah telah menjanjikan itu. Musa percaya bahwa orang-orang itu akan masuk ke tanah perjanjian, dan sepanjang hayatnya Musa tidak setia atas kepercayaan itu. Musa dapat mendaki gunung dan melihat Tuhan perjanjian, tetapi dia tidak pernah menjejakkan kaki ke dalamnya. Dengan cara yang sama, Yohanes mengumumkan kedatangan pemerintahan Tuhan dan dia merasakan kedatangannya, tetapi dia tidak pernah dapat melihatnya berkembang sepenuhnya. Nah, saudara dan saudari, hari ini adalah hari Ahad Gaudete. Gaudete ialah bahasa Latin untuk bergembiralah. Kita menyambut Ahad ketiga Advent ini dengan warna merah jambu atau mawar dan bukannya ungu kebiruan pada Advent yang lain. Nah, di sini kita diberitahu untuk bergembira karena kedatangan Tuhan kita sudah dekat. Jadi saudara dan saudari, yang katakan kepada kita kepada Ahad Gaudete ini, apakah yang dikatakan kepada kita pada Ahad Gaudete ini? Kita disuruh bergembira karena kedatangan pemerintahan
Allah sudah dekat. Malah kita yakin Ia ada di sini. Ia sudah ada tetapi belum sepenuhnya seperti yang akan berlaku. Kita melihat tanda-tanda kehadiran pemerintahan Allah. Kehadiran Yesus sudah dilihat dalam banyak cara, tetapi kepenuhan kehadiran Yesus belum menjadi kenyataan. Kita berada dalam keadaan peralihan. Kita sudah dapat merasakan kegembiraan Allah bersama kita, yaitu Immanuel. Tetapi kita masih bimbang dengan apa yang belum tercapai sepenuhnya. Sama seperti sesetengah orang sudah memulakan sambutan Christmas mereka dengan menghias, memberi hadiah, dan party. Mereka belum lagi merayakan kepenuhan Christmas. Sama seperti kita sudah merayakan kedatangan Yesus dalam kelahirannya di Bethlehem. Tetapi kita belum lagi mengalami sepenuhnya kedatangannya lagi pada akhir zaman. Saudara dan saudari, kita mempunyai sebab untuk meraihkan dan bergembira. Tuhan Yesus bersama kita. Namun sukacita kita masih belum penuh karena Yesus belum selesai menetapkan kesempurnaan pemerintahan Tuhan. Kita perlu bersabar seperti yang diingatkan oleh James pada hari ini. Dan kita perlu sadar seperti yang dikatakan oleh Yakobus hari ini bahwa kita dipanggil untuk mengambil bahagian dalam peranan para nabi atau sekurang-kurangnya peranan kenabian Yesus. Melalui pembaptisan kita memang mengambil bahagian dalam peranan kenabian Yesus. Itu tidak bermakna kita akan meramal masa depan. Itu bukan peranan nabi. Ini bermakna kita perlu bercakap tentang realiti Allah dan pemerintahan Allah. Kita perlu mengisytiharkan berita baik tentang pemerintahan Allah. Dan seperti yang diingatkan oleh Saint Francis of Assisi kepada orang-orang pada zamannya, berita baik pada setiap masa, dan jika perlu gunakan perkataan. Kita semua dipanggil untuk mengisytiharkan berita baik tentang pemerintahan Allah melalui cara kita menjalani kehidupan kita. Dan kita perlu mencontohi kepercayaan kita kepada hakikat bahwa kita sudah menjadi sebahagian daripada pemerintahan Allah walaupun ia belum sepenuhnya di sini. Kehidupan kita harus menjadi model pemulihan oleh Allah. Kita boleh mendekati mereka yang rendah dan memperlakukan mereka dengan hormat dan bermaruah. Kita boleh berkongsi dengan mereka yang kurang bernasib baik. Dengan melakukan ini, kita dengan sukacita mengumumkan Allah bersama kita. Tetapi perkara yang lebih baik lagi akan datang. Kita perlu bersabar melayani orang-orang di sekeliling kita dengan kasih yang Allah berikan kepada kita, supaya mereka akan mula menantikan kepenuhan kasih Allah dalam pemerintahan Allah yang terakhir. Amin.